Ternyata, nama Dracula yang terkenal dari karakter horor legendaris ciptaan Bram Stoker itu terinspirasi dari nama tokoh yang benar-benar nyata. Nama Vlad the Impaler atau Vlad III atau Vlad Dracula dikenal sebagai Pangeran Wallachia. Penguasa asal Romania inilah yang menjadi inspirasi Bram Stoker. Dalam kehidupan nyata, Vlad Dracula terkenal akan caranya yang kejam dalam menghukum orang, yakni dengan cara disula. Sula sendiri adalah metode pembunuhan dengan cara menusukkan tiang pancang sebesar lengan orang dewasa ke bagian dubur korban dan mendirikan pancang tersebut. Dikabarkan puluhan ribu manusia sudah menjadi korban kekejamannya. Bagaimana kisahnya? Yuk, langsung aja tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia. Vlad III lahir di Segesvar, Transilvania, Rumania pada musim dingin tahun 1431. Ayahnya Vlad II adalah pangeran dari kerajaan Wallachia, kerajaan di sebelah selatan Transilvania. Vlad III memiliki dua kakak tiri, Mircea II dan Vlad Kalugarul, dan adik tiri Radu Selvrumos. Vlad III memiliki nama panggilan Vlad Dracula. Panggilan ini berawal dari sosok ayahnya, Vlad II alias Vlad Dracul. Berawal di tahun 1431. Kala itu, Raja Sigismund dari Luxembourg yang menguasai Hungaria menunjuk Vlad II masuk dalam kelompok Ksatria, Ordo Naga alias The Order of the Dragon. Vlad II diketahui menghabiskan sebagian besar masa mudanya di istana milik Sigismund. Penunjukan tersebut membuat Vlad II mendapatkan titel baru, yakni Dracul, yang membuat dirinya dikenal dengan nama Vlad Dracul. Menurut bahasa Rumania kuno, Drac berarti naga, sehingga Vlad Dracul bermakna Vlad si naga. Saat Ordo Naga berkuasa, mereka hanya fokus pada satu hal, yakni mengalahkan Kekaisaran Ottoman yang berasal dari wilayah yang kini bernama Turki. Hal itu menyebabkan kawasan kerajaan Wallachia sering menjadi tempat pertempuran berdarah. Pada tahun 1436, Vlad II Dracul naik tahta, kemudian digulingkan pada tahun 1442 oleh faksi saingannya yang bersekutu dengan Hungaria. Namun dia berhasil mendapatkan jaminan dari Kesultanan Ottoman yang pada saat itu dipimpin Sultan Murad II untuk mendapatkan tahtanya kembali dengan syarat akan membayar upeti kepada Sultan. Pada saat usianya 13 tahun, Vlad III dan Radu adiknya diserahkan kepada Ottoman sebagai jaminan. Mereka dididik dalam logika, agama Islam, dan bahasa Turki serta karya sastra. Mereka berbicara bahasa Turki dengan fasih dalam tahun-tahun berikutnya. Meskipun mendapatkan pendidikan di sana, Vlad sama sekali tidak senang berada di tangan Turki. Dia marah dan sangat cemburu kepada adik kecilnya, yang segera mendapat julukan Radu Selvrumos atau Radu yang tampan. Karena sifatnya yang kasar kepada para instrukturnya dan wataknya yang keras kepala, maka Vlad III dipenjara dan dihukum cambuk sebagai pelajaran. Sedangkan Radu adiknya berperilaku baik dan menjadi seorang satria. Radu kemudian memeluk agama Islam, serta bersahabat dengan anak Sultan Murad II, yakni Mehmed II, yang kemudian dikenal dengan nama Al-Fatih atau Sang Penakluk. Kemudian Radu juga diperkenankan masuk ke dalam pergaulan Kesultanan Ottoman dan menyandang gelar Bey. Hal ini diduga kuat menjadi dasar mengapa Vlad begitu bencinya dengan Ottoman, Janissary atau pasukan elit Kesultanan Ottoman, adiknya Radu yang memeluk agama Islam,
dan Pangeran Ottoman Mehmed II yang kemudian hari menjadi sultan. Vlad juga memendam iri hati dengan pilih kasih ayahnya kepada kakak tirinya, Mircea II dan Vlad Kalugarul. Vlad III juga tidak lagi mempercayai kerajaan Hungaria serta ayahnya sendiri yang menurutnya tega menukar dirinya dengan Kesultanan Ottoman dan mulai mengkhianati sumpahnya pada Ordonaga untuk melawan Kesultanan Ottoman. Pada bulan Desember tahun 1447, para boyar atau bangsawan yang didukung oleh Jenderal Kerajaan Hungaria, Jonas Hunyadi, memberontak kepada Vlad II Dracul. Vlad II kemudian dibunuh di rawa-rawa dekat Balteni. Mircea, kakak tiri tertua Vlad III, menjadi buta dan dikubur hidup-hidup di Targoviste. Kemudian Vladislav II diangkat oleh Janos Hunyadi menggantikan Vlad II Dracul. Untuk melindungi Wallachia dari kejatuhan kepada kerajaan Hungaria, Kesultanan Ottoman menyerang Wallachia dan berusaha menempatkan Vlad III sebagai penguasa Wallachia pada tahun 1448. Namun hanya dalam hitungan bulan, Jonas Hunyadi menyerang Wallachia dan menempatkan kembali sekutunya yaitu Vladislav II untuk naik tahta kembali. Kemudian setelah melakukan pendekatan-pendekatan, Vlad III mendapat dukungan militer dari Raja Ladislaus V Hungaria yang ternyata juga tidak menyukai musuh Vlad III, yakni Vladislav II. Ketenaran Vlad III baik secara politik dan militer semakin santer bersamaan dengan kejatuhan Konstantinopel ke Kesultanan Ottoman pada tahun 1453. Dengan kejatuhan ibu kota Romawi Timur tersebut, Kesultanan Ottoman siap untuk menginvasi Eropa melalui upaya merebut Hungaria pada tahun 1456. Pada saat itulah Vlad III berangkat ke daerah asalnya untuk membunuh Vladislav II dan menjadi penguasa dari kerajaan Wallachia. Setelah berhasil menyingkirkan Vladislav II, Vlad III yang sudah memiliki dendam terhadap Ottoman sejak muda mendeklarasikan diri melawan kekhalifahan terakhir tersebut. Kebijakan pertamanya adalah menghentikan pembayaran upeti tahunan kepada Sultan Ottoman. Meski kebijakan ini membuat ia terlihat baik di mata warganya, Vlad III sesungguhnya juga amat sadis. Demi memperkuat posisi sebagai penguasa Wallachia, Vlad III konon mengundang para bangsawan di wilayah tersebut ke dalam sebuah perjamuan makan malam. Para bangsawan tersebut memiliki riwayat saling berebut kekuasaan sekaligus berpotensi menjadi lawan Vlad III. Namun dalam perjamuan tersebut, Vlad III justru membantai seluruh tamunya itu dengan menyula mereka, yakni dengan menusuk dan menancapkan tubuh mereka hidup-hidup ke tiang pancang. Anggota keluarga para bangsawan turut ditusuk hingga menggantung demi mencegah terjadinya pemberontakan di bawah otoritasnya. Vlad III konon juga menusuk puluhan pedagang Sakson di Kronstadt atau yang sekarang dikenal sebagai Brasov, Rumania, karena dianggap pernah bersekutu dengan bangsawan. Selama berkuasa, Vlad III diperkirakan telah menyula 40.000 hingga 100.000 orang. Kebiasaannya yang sadis inilah yang menjadi faktor utama Vlad III mendapat julukan Vlad the Impaler alias Vlad si penusuk. Setelah Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, ia menginvasi Wallachia pada tahun 1462. Di depan ibu kota itu, Mehmed II menemukan mayat dari tahanan Ottoman yang diambil Vlad. Semuanya tertusuk tiang pancang. Tak lama setelah aksi Vlad III menancapkan prajurit Ottoman ke pancang tersebut, ia tak kuasa melawan kekuatan Mehmed II yang jauh lebih besar. Ia pun terpaksa melarikan diri ke Hungaria. Di sana, ia menjadi tahanan di Istana Visgard selama beberapa tahun. Dan di sana ia sempat menikah dengan kemenakan Raja Hungaria, serta mempunyai anak. Sementara itu, adik tiri Vlad, Radu, yang memihak Ottoman,
ditunjuk untuk memimpin Wallachia. Ketika Radu meninggal dunia pada tahun 1475 dan digantikan oleh sejumlah tokoh lainnya, Vlad III diminta oleh para bangsawan di sana untuk kembali memimpin Wallachia. Vlad III pun kembali pulang ke Wallachia dan berusaha mengembalikan tahtanya. Ia berhasil, namun hanya sebentar. Suatu kali, pertempuran dengan Ottoman pecah dan Vlad III terbunuh di dalamnya. Atas segala kebengisan dan cerita horor yang menempel pada sosok Vlad III, ia kerap dijuluki sebagai Vlad Dracula. Kata Dracula atau Draculea dalam bahasa Rumania kuno yang disematkan kepadanya dapat bermakna ganda. Makna pertama memang merujuk pada statusnya sebagai anak laki-laki dari Vlad Dracul. Akan tetapi pada makna kedua yang mengacu bahasa Romania modern, kata Drac juga bisa diartikan sebagai iblis, selain dari naga yang digunakan dalam Dracul untuk Vlad II. Sementara itu, bagi rakyat Rumania, Vlad Dracula adalah seorang pahlawan nasional. Ini terjadi karena usahanya menjaga Wallachia dari serangan musuh Kesultanan Utsmaniyah. Bahkan kekejamannya pada para bangsawan adalah cara Dracula menstabilisasi negara dan menggulingkan kekuasaan bangsawan itu kepada rakyat kecil. Nah, sampai di sini kisah tentang Vlad Dracula. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.